Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini Safira dan Julian berpamitan kepada Mama Gina untuk pergi menghadiri sidang pembatalan pernikahan Safira dan Rafael, yang mana adalah ini sidang yang akan menentukan Safira dan juga Rafael. Mama Gina pun berkata bahwa apakah hanya ingin meminta doa saja, dan ternyata Mama Gina akan menghadiri dan mensupport Safira dalam persidangan ini. Sontak itu semua membuat Safira dan juga Julian bahagia. Sedangkan Rafael, ia saat jalan menuju tempat persidangan, ia pun dihadang oleh beberapa preman, yang mana itu semua adalah orang-orang suruhan dari Mona, sengaja untuk menghadang Rafael supaya tidak pergi dan menghadiri persidangan itu. Tetapi sayangnya semuanya gagal dan Rafael masih bisa dapat hadir untuk menghadiri persidangannya dengan Safira. Dan yang mengejutkan di sini, saat hakim memutuskan bahwa persidangan ini terbuka, tetapi sayangnya Rafael menolaknya. Karena Rafael ingin persidangan pembatalan pernikahan ini diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh dirinya dan juga Safira. Mendengar pernyataan dari Rafael membuat Safira merasa keberatan, dan Safira meminta kepada Rafael untuk bisa bekerja sama dalam persidangan ini supaya persidangannya cepat selesai. Akankah apa yang diharapkan oleh Rafael ini bisa terwujud, bahwa Safira akan kembali ke pelukannya dan kembali tinggal bersamanya di rumahnya? Sedangkan di sini Tante Lestari tidak setuju dengan semua keputusan Rafael. Tetapi Tante Lestari tidak bisa berbuat lebih karena yang memutuskan semuanya Rafael, apalagi Pak Gunawan terus mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Rafael. Lalu bagaimana dengan Safira? Akankah semua yang ia ajukan tentang pembatalan pernikahannya dengan Rafael bisa diwujudkan oleh majelis hakim? Atau justru semua yang sudah dilakukan oleh Safira ini akan sia-sia dan Safira terpaksa harus berpisah dengan Julian? Kita semua masih menunggu jawabannya nanti malam ya guys. Sedangkan di sisi lain, Mona, ia terus berusaha mencari titik kelemahannya Pak Gunawan. Rahasia besar yang tengah disembunyikan Pak Gunawan, yang ada urusannya atau sangkut pautnya dengan kedua orang tua Safira yang meninggal secara tragis itu. Mona yakin Pak Gunawan mengetahui sesuatu, sehingga di sini dengan Mona mengetahui rahasia besar Pak Gunawan, akan sangat dengan mudah bagi Mona bisa mendapatkan Rafael. Mona pun langsung menghubungi Yuda dan meminta Yuda untuk segera menemuinya. Dan setelah Yuda datang, Mona pun tanpa basa-basi dia langsung menceritakan tentang penyelidikannya tentang keluarga Safira. Saat Mona menjelaskan semuanya kepada Yuda, sontak hal itu membuat Yuda pun terkejut. Dan di sini Mona yakin Pak Gunawan ada hubungannya dengan meninggalnya kedua orang tua Safira, terlihat dari latar belakang perusahaan besar orang tua Safira yang bekerja sama dengan Pak Gunawan. Yuda dan Mona pun akan mencari tahu terus tentang semua ini. Sedangkan di sini Safira, sebelumnya ia sudah memutuskan kepada Julian bahwa ia sudah siap menjadi istri seutuhnya untuk Julian, demi mengabulkan permintaan Mama Gina yang ingin segera mendapatkan cucu dari Safira dan juga
Julian. Tetapi Julian tidak mau memaksakan semua itu. Julian memutuskan bahwa semua itu akan terjadi jikalau urusan Safira dan Rafael sudah selesai. Bukan karena Julian meragukan akan Safira, tetapi di sini Julian tidak mau Safira merasa terpaksa melakukan semuanya. Maka, jikalau sudah selesai urusan tentang Safira dan Rafael, maka Safira dan Julian akan sangat dengan leluasa dan sangat tenang menjalani rumah tangga keduanya tanpa adanya semua urusan yang akan dilakukan oleh Rafael yang terus saja mengganggu kenyamanan rumah tangga Safira dan Julian. Sedangkan saat di kantor Julian, Safira tak sengaja melihat laptop di meja kerja Julian, yang mana Julian saat itu tengah melihat bukti rekaman CCTV dari tangga darurat, yang mana di sana memperlihatkan saat Safira tengah dikejar oleh seorang peneror bertopeng itu. Safira pun hendak ingin mencoba untuk menghapus dan menghilangkan semua traumanya, tetapi sayangnya itu sangat sulit bagi Safira, sehingga dengan ditemani oleh Julian, Safira pun mencoba untuk melupakan semuanya. Safira yang saat itu sempat satu ruangan di dalam lift bersama Om Romi membuat Safira merasa takut dan tidak tenang. Tetapi Safira tidak bisa menuduh begitu saja, karena Safira tidak mempunyai bukti yang akurat bahwa Om Romi lah pelaku teror bertopeng itu. Tetapi setiap berdekatan dengan Om Romi, Safira selalu merasa tidak tenang dan merasa ketakutan. Sedangkan Om Romi ia terus berusaha untuk segera menyingkirkan Safira dari rumah Julian. Sedangkan di sisi lain, akankah usaha Dania untuk bisa mendapatkan maaf dari Yuda dan meminta Yuda menemui Loli berhasil, sehingga membuat Yuda bisa luluh dan terbuka hatinya untuk menemui Loli dan mengajak Loli bermain lagi. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.